Ya, kembali lagi bersama saya Kevin. Hari ini kita akan review satu mobil lagi, Audi TT MK2. Ini generasi kedua ya. Mesinnya 2000 turbo. Untuk penjelasannya boleh kita tanya sama yang punya. Mas Widi, ini apa aja yang udah di upgrade atau diperbarui atau direstorasi? Mulai dari mana dulu nih? Dari body. Body, oke, dimulai dari luar dulu ya. Kalau body sih so far nggak ada perubahan banyak, cuman ya paling spoiler belakang itu tambahan kan, terus di nonaktifin juga fungsinya. Kan dia sebenarnya ada otomatisnya ya di spoiler itu, kalau kecepatan 120 dia naik, itu bisa dimatiin lah. Terus paling apa ya? Kalau body nggak ada sih, itu aja sih. Body itu aja. Body itu aja. Untuk pelek kaki ya. Kaki. Dimulai dari replacement kali ya. Iya. Jadi pas dapet ini kan kondisi standar. Yang pasti pertama kan busing-busing ya, karena ini kan udah hampir 10 tahun lebih lah mobil. Yang pasti busing ganti, sekalian pakai yang poliuretan ya, yang merek Power Flex. Itu satu set depan belakang, dari kontrol arm, terus kontrol arm depan, belakang, yang di bawah mesin namanya istilahnya swaybar. Bukan, ini swaybar juga udah ganti, tapi di upgrade ya. Swaybarnya pakai yang lebih gede, depan belakang juga udah ganti pakai new speed, depan 25 mili, belakang 28 pakai yang solid. Pokoknya hampir semua busingnya lah udah diganti. Link stabil juga udah. Kalau mau dibilang nih mobil rigid, sangat rigid sekali, karena basicnya juga udah rigid gitu. Terus coilover pakai BC Racing yang street, yang bisa adjustable damper sama tinggi rendah. Lainnya paling pelek pakai work ya. Ini work apa ya? Lupa. Nanti peleknya kita masukin foto di sini. Seeker ya. Seeker FX kalau nggak salah, 8,5. Offsetnya 35. Dah. Itu sih kayak kaki. Mesin Pak Widi. Nah, kalau engine ini udah stage 3. Ya, stage 3 kan biasalah standar ya. Nanti internal juga nggak perlu diganti. Saya cuma ganti K-over, turbonya, terus part pendukungnya kan injektor, pakai S3, terus HPFP, membran ya. Membran itu pakai apa ya? Kenapa? Injektor pakai apa? S3. Kalau ya injektor S3, terus high pressure fuel pumpnya membrannya diganti, pakai punya 034 Motorsport. Terus apa lagi ya? Intake ya, standar intake ya. Intake pakai yang 2,75 in. Terus discharge pipe, terus throttle pipe, sama down pipe yang pasti harus 3 in ya, depan belakang ya. Down pipe pakai Miltec. Itu. Sama ini juga DV-nya saya relocate ke depan, ke pipa throttle. Itu. Jadi dia lebih bukaannya lebih gede, kurang lebih kayak gitulah. Throttle-nya? Iya, karena kan dia langsung dari throttle kan. Itu kurang berapa Pak Widi digantinya? Apanya? Throttle body standar, pipanya aja yang saya ganti. Pipanya kan kalau yang standar itu plastik. Ini diganti yang aluminium ya kalau nggak salah. Ini bukannya sama GTI Om? Plek-plekan sama. Kenapa? Engine sasis sama. Iya, saya tahu ini sama, mesinnya semua sama. Di upgrade-nya juga mirip-mirip. Sama. Kenapa punya 2 mobil nih kayak gini? Buat apa ya? Buat compare sebenarnya. Saya kan waktu itu pernah bangun mesin ya. Bangun mesin yang sampai internal segala macam, tapi kurang puas di GTI. Kenapa tuh? Karena berat bodinya GTI, di bawah handling oke lah tuh mobil enak, tapi kalau untuk di tol segala macam enak GTI ya, tapi buat handling untuk mesin yang sekencang itu, yang horsepower-nya lebih dari 350 lah, menurut saya agak kurang. Makanya saya cari mesin, saya compare pertama beli TT ini. Wah, ternyata beda nih. Walaupun saya pernah cobain juga Sirocco ya. Ini baru dapet beloknya mobil ini. Karena apa ya? Kalau kita lihat sebenarnya yang sasisnya sama. Cuman dia offsetnya beda untuk belok. Pasti kan ball jointnya juga beda kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya beda ya. Dia lebih panjang.
wheelbase aja, bukan wheelbase, apa namanya? Jadi ukuran lebarnya tuh lebih lebar nih mobil ini. Terus juga dia ada stabilizer di mana yang nggak ada di GTI atau Golf. Yang di bawah mesin itu kalau kita lihat tuh ada kayak tambahan stabilizer. Dan juga yang pasti mobil ini lebih enteng karena bodinya kan aluminium. Oh iya. Nggak semua aluminium ya, beberapa part tuh dari aluminium dia. Situ. Nah, terus kalau begitu perbedaannya nih, Pak Widi. Nah, Dari handlingnya untuk Audi TT sama MK5 GTI. Ini coupe ya, MK5 GTI. ya Bedanya di mana tuh? Jauh. Yang paling signifikan. jauh. Ini kalau belok cepet dapat aja. Oh, cepet dapat ya. Ya, Jadi lebih rigid lah ya. lebih apa ya? Kayak kita belok dikit nih udah dapat. Kalau di Golf tuh masih agak ngebuang. Oh, udah ngebuang. Bedanya gitu. Mungkin dari bobot juga bisa, dari ketinggian mobil juga bisa. Siap. Macam-macam lah mungkin. Pasti kan Audi juga mendesain ini pasti harus beda kan. Walaupun dia punya sasis sama, engine sama, dia nggak mau rasanya sama. Pasti dia mau ini beda gitu loh. Siap. Gitu kan, pengembangannya juga beda ini kalau Audi yang TT ya khususnya ya. Gitu. Jadi nggak hanya kayak kita convert biasa gitu, nggak. Ada bedanya. Ada bedanya. Lain halnya kita kalau Golf kita mau convert 2 pintu, 4 pintu tuh pasti ya rasanya masih sama, cuman tampilannya aja beda. Tapi kalau ini kan emang benar-benar beda dari Sama posisi dua duduk pintu ya? posisi duduk di cabin aja beda gitu. Ya, terus catatan untuk Audi TT dari MK1, MK2, MK3 itu bentuknya mirip-mirip ya? Ya bentuknya mirip, tapi pasti dia beda. Walaupun sasis sama A3, sama Beetle, sama Golf. Kalau yang saya pernah pengalaman saya ya beda. Beda. Audi pengembangannya pasti agak beda gitu. Saya juga nggak tahu ya signifikannya di mana. Yang pasti kan kalau dilihat fisik emang beda, tapi padahal sasis sama gitu. Ya pasti ada penambahan yang ada pengurangan bobot segala macam pasti ada gitu. Untuk Audi TT MK3 udah pernah coba, Pak? MK3 belum pernah coba. Ya kurang lebih kan dia sasis yang baru ya, MQB ya. MQB. Yang pasti sih MQB itu kan balik kayak bagian belakangnya tuh balik kayak MK1 sebenarnya. Dia lebih nyaman, lebih comfort. Jadi ya pasti kalau handlingnya lebih enak MQB. Kalau dari teorinya ya. Dan engine-nya juga pasti kan kalau MK3 tuh lebih enteng. Lebih enteng. Karena makin kesini kan mobil diciptakan lebih enteng semuanya. Untuk ngejar performance sama irit. Gitu. Iya. Terus kira-kira kedepannya ini akan mau di-upgrade apa lagi nih? Kedepannya sih enggak ya. Kayaknya stage 3 udah cukup buat mobil ini menurut saya. Udah cukup ya? Udah cukup banget. Buat harian juga oke. Buat warawiri keluar kota juga masih oke. Maksudnya ya paling nanti saya mau engine swap pakai mesin yang di GTI saya mungkin. Oh iya. Rencananya gitu. Ini terus juga kalau ada yang mau ya kan GTI 2 pintu standar, nanti bisa hubungin kita nih di Instagram. Jangan ngiklan lah. Apa? Jangan ngiklan. Enggak. Ini ngomong saya nih. Oh ya udah. Nanti langsung kontekan ya. Siap. Kan? Siap. Jadi kalau ada yang mau, mobilnya 2 pintu, body kitnya udah R32 gitu. Udah pokoknya tinggal upgrade sendiri deh. Semua kaki-kaki udah bagus ya, udah enak, udah dikit banget beres. Cuman mesinnya mungkin standar. Nanti bisa dibangun sendiri, dirasain pelan-pelan, dirasakan perubahannya. Nah, apalagi? Sekarang apa ya? Nanti kan bisa di-cut apa ya? Interior. Interior deh. Ini kalau interior, apalagi nih Pak Widi yang udah ada perubahannya? Kayaknya dalamnya udah banyak berubah. Ya, di convert ya, tadinya kan warna abu-abu jadi full hitam semua. Full hitam ya? Itu, terus apa namanya, nggak ada sih, cuman tambahan bus meter aja Bus sih. meter ya? Bus meternya juga lucu ya, itu cuman di tempat AC gitu. Nanti biar difoto, dimasukin. Terus untuk belakangnya semua. Kalau knalpot Pak Widi, ini apa nih full system? Knalpot kan full system, sebenarnya saya dari downpipe ke tengah ya, itu kan pakai Miltech. Tapi belakangnya tuh saya ngambil tipsnya aja. Tipsnya tuh pakai ABT, karena bawaannya ABT kan. Iya. Jadi saya custom tuh pipanya. Pipa 3-in supaya full 3-in, karena standarnya ABT itu bukan 3-in, dia 2,75. 2,75. Jadi nanti ada reducer, makanya saya maunya kan full turbo bag 3-in. Jadi yang saya pakai cuman tail partnya aja. Gitu.
Terus ada tips-tips nggak buat orang pemilik Audi TT? Apa ya tipsnya? Tabung nggak juga. Ya, pokoknya mobil enak aja. Mobil enak ya? Terus kalau misalnya apa ya, masih punya mobil ini, dikip aja deh, karena di mobil apa ya? Ini nanti pada naik nih Audi TT nih. Ya kalau harga itu tergantung ya, relatif ya. Oke. Tapi emang worth it lah. Worth it. Dengan harga second yang harga segitu, kita nikmatin nikmatin kualitasnya seperti itu sangat worth it. Oke. Karena barunya juga lumayan nih mobil kan dulu. Iya. Gitu aja, Vin. Oke, kurang lebih untuk reviewnya gini ya. Ini kurang lebih sama kayak GTI, semua kaki-kaki diganti baru. Semuanya udah proper buat dipakai harian enak, tarikannya juga enak. Ya udah untuk review hari ini udah sampai sini aja. Cuma nanti mungkin ada lagi, satu lagi akan dimasukin di minggu-minggu depan. Terima kasih. Siap. Ada Oke. pesan-pesan apa lagi Bang Yudi? Udah cukup itu aja. Buat Audi Gang nggak ada pesan? Asik. Enggak. Aman semuanya. Aman oke. semua, makasih. Iya. Oke, makasih. Oke.